Kita ke sorotan politik, Saudara. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Ahmad Baidowi mempertanyakan tudingan praktik oligarki kekuasaan yang dilontarkan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Menurut Baidowi, mengkritik dan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Namun setiap pernyataan harus diiringi dengan data. Baidowi menilai tudingan Gatot itu mentah. Pasalnya, menurut Baidowi, saat ini pemerintah tak hanya dikelola oleh sekelompok pihak saja. Siapapun boleh berpendapat, termasuk Pak Gatot Nurmantio, boleh saja berpendapat, toh di negara ini kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, dalam mengungkapkan atau menyatakan sebuah pendapat itu harus didukung oleh data-data akurat, bukti-bukti konkret, serta penjelasan-penjelasan yang logis supaya tidak terjadi penyimpangan informasi yang menjurus kepada fitnah. Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat diklaim sebagai bentuk keprihatinan para tokoh KAMI atas kesulitan di tengah pandemi. Dari nama tokoh yang hadir, ada satu nama yang mencuat, yakni mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Gatot tercatat menjadi salah satu presidium KAMI. Nama lainnya adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Rohmat Wahab. Selasa kemarin, Gatot hadir dan berpidato dalam deklarasi KAMI. Ilmuwan proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya. Oligarki kekuasaan di negeri ini, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua. Mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Keterlibatan Gatot Nurmantio di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dinilai berbeda oleh Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, keterlibatan Gatot terkait dengan keinginannya maju di Pilpres 2024. Meski hal itu adalah hak sebagai warga negara, Mardani menilai akan lebih baik jika Gatot maju dalam Pilpres 2024 melalui jalur partai. Memang saat ini demokrasi yang sehat membutuhkan ada kompetisi yang tidak cuma dua pasang calon. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera tetap berjuang menurunkan threshold presidensial di 5%, maksimal 10%. Jadi ada banyak tokoh-tokoh terbaik dapat maju. Tapi paling baik memang nyuwun sewu semuanya melalui partai politik, karena memang untuk Pilpres saat ini kendaraan yang dibolehkan adalah partai politik. Monggo semua yang berminat maju 2024 jangan malu, umumkan, paparkan gagasan, ide besar, dan kerangka kerjanya. Saya pernah mendengar beliau. Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer, M. Kodari, menilai jika memang Gatot ingin maju Pilpres, maka langkah yang ia ambil bersama kami cukup spekulatif. Jika tetap tidak mendirikan kendaraan politik sendiri, peluang maju di Pilpres lagi-lagi bisa terhempas. Saya pernah mendengar beliau ada wacana maju sebagai calon presiden ya di tahun 2019, tapi belum berhasil karena waktu itu tidak mendapatkan dukungan partai politik. Jadi mungkin barangkali beliau melihat partai politik yang ada pada saat ini, bukan cuma satu tapi beberapa partai politik atau bahkan semua partai politik itu adalah praktek dari oligarki yang membuat kemudian pintu menuju calon presiden bagi beliau itu tertutup begitu. Karena politik yang dibangun sendiri memang agak sulit ya. Baik. Jadi perjalanan Pak Gatot dengan KM ini memang agak spekulasi sebetulnya kalau betul-betul mau maju sebagai calon presiden. Jalan yang lebih pasti adalah mendirikan partainya sendiri seperti dilakukan oleh Prabowo dan Wiranto. Yang jelas, di negara yang menganut paham demokratis, deklarasi KAMI jadi hal yang baik. Kini tinggal dilihat apakah para tokoh ini benar-benar tulus menyampaikan ide dan koreksi atas kebijakan pemerintah selama ini, atau ada maksud lain. Tim Liputan Kompas TV.